Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami akan menayangkan sesuatu yang spesial, tempat-tempat yang indah dari berbagai penjuru Indonesia. Kita saksikan tayangan berikut ini. Banyak pengelola tempat wisata berlomba-lomba untuk membuat suatu destinasi unik yang akan menjadi ikon wisata. Indonesia kali ini akan menampilkan pembuat dan pemilik destinasi wisata yang cantik dan unik di tanah air. Selain cantik dan unik, mereka juga membuat destinasi dengan mengangkat kebudayaan lokal. Ada kebun labirin yang tujuannya untuk berwisata sekaligus bermain mengasah otak dengan ceria. Selanjutnya ada Taman Nusa di Bali yang dibuat untuk memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ada Saung Angklung Ujo merupakan tempat wisata untuk menampilkan seni pertunjukan, kerajinan, dan instrumen lainnya dalam budaya Sunda. Sangat menarik bukan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Pemirsa, tema kita kali ini adalah destinasi cantik Nusantara. Ada 3 sahabat saya yang datang, yaitu ada Mas Muhammad Sahir, apa kabar? Baik. Lalu Mas James Soma, kumaha damang? Saya. Dengan juga Kang Taufik Ujo. Oh, alhamdulillah saya. Sekarang yang pertama mungkin ke Mas Muhammad Sahir. Ini ada sebuah labirin. Iya. Labirinnya sesuatu yang unik. Mungkin bisa dijelaskan namanya apa dan tempatnya di mana posisinya. Iya. Jadi labirin itu sebenarnya bagian dari Wana Wisata Coban Rondo. Wana Wisata Coban Rondo sendiri Wana wisata Coban Rondo. Wana itu hutan, Dan Coban itu air terjun begitu. Jadi wisata hutan dengan daya tarik utamanya air terjun Rondo alias janda. Begitu. waduh, janda. Kalau janda selalu menarik pemain bandnya langsung wah. Jadi gimana tuh ceritanya? Labirinnya. Iya, jadi karena kita di bisnis bergeraknya, Wana Wisata Coban Rondo sendiri itu kan dikelola oleh PT Palabirin Roses yang sebenarnya adalah anak perusahaannya Perum Perhutani. Jadi sebenarnya kita dari bagian dari BUMN, milik negara, tanahnya milik negara. Karena kita dituntut oleh profit oriented, karena udah BUMN, nggak boleh menghamburkan duit aja, tapi juga harus profit oriented, harus ada untungnya. Makanya kita juga cara manajemen kita juga harus benar-benar bisnis murni begitu. Oke. Artinya dalam kita membuat suatu produk itu harus jelas melihat pasarnya seperti apa, segmennya kayak apa, daya tariknya seperti apa. Makanya kita membuat labirin dulu. Basic utamanya nomor 1 karena setiap produk itu ada life cycle produknya. Artinya begitu life cycle-nya udah mulai menurun, harus dikasih sesuatu yang baru. Biar orang beli lagi produk itu. Nah di tempat kita juga begitu. Kita juga biar orang datang lagi ke tempat kita, harus ada sesuatu yang baru yang harus kita bikin. Kreativitas di sini perlu begitu. Makanya kita bikin apa nih yang kita akan bikinkan yang tidak ada di tempat lain dan orang harus datang ke sini jauh. Meskipun itu dari jauh harus datang ke kita begitu. Nah, karena potensi kita kan lokasi kita luas, 90 hektar. Hutan lindung dan hutan produksi, tetapi memang yang pengembangannya hanya 20 hektar. Nah, kita juga ada area yang sebenarnya dulu belum banyak dikembangkan. Salah satunya area labirin itu, ukurannya 1.600 meter persegi. Jadi kita membuat beberapa dari luas area itu, biar nggak bosen, itu ada titik-titik yang tanamannya bisa kita otak-atik. Wow. Jadi kayak semacam itu rahasia begitu. Jadi kalau Mas Yofi bulan Januari datang ke tempat kita, dipastikan bulan Mei rutenya udah berbeda lagi begitu. Karena tanamannya ada beberapa titik yang bisa kita pindah begitu. Oh, gitu. Jadi
digeser kayak gitu. Jadi malah jadi nyasarnya lebih serem lagi. Betul, jadi rutenya berbeda lagi begitu. Jadi kalau memang tanamannya ditanam di tanah, tapi ada sebagian titik itu yang memang kita bisa geser. Wah, menarik sekali pemirsa. Jadi harus coba tuh dari Batu naik lagi sedikit ya. Dari Batu, ya dari Batu. Kita wilayahnya Kabupaten Malang, tapi melintasi kota Batu dulu. Naik sedikit dari Batu tinggal 10 menit aja. 10 menit saja. Harus ke sana ya? Harus. Nah sekarang Kang James Soma nih. Saya pertama kali bertemu dengan Kang James ini bingung. Ini orang Manado, orang Bali, dari Bogor saya. Lalu itu dibuat Taman Nusa tuh gimana ceritanya tuh? Jadi Taman Nusa itu sebenarnya sebuah taman wisata budaya dari seluruh Nusantara. Oh seperti Taman Mini Indonesia Indah gitu? Ya mirip begitu, cuma kita lebih kecil. Taman Mini 150 hektar, kami cuma 15 hektar, jadi 1/10-nya. Kami itu kampung deso, tapi dari desa-desa Sumba, desa Papua, desa Maluku, desa Minahasa. Jadi rumahnya lebih benar-benar touching sama kami. Oh seru ya, menarik ya. Lalu kami juga ada beberapa penghuni di sana yang asli dari sana, orang Papua misalnya. Kemudian kami juga menyajikan beberapa kesenian tradisional seperti tari piring dari Padang, kemudian kulintang dari Manado, angklung dari Angklung Bandung. dari Saung Ujo. Seperti itu, jadi tapi kita juga ada beberapa, jadi kita menggunakan kronologi waktu, sejarah, di prasejarah itu megalitikum, supaya kita ingat bahwa nenek moyang kita dulu sangat primitif, tetapi mereka hidup, bertahan hidup, muncullah kebudayaan, kemudian zaman sejarah ada replika Candi Borobudur, asli kita bawa batu dari sekitar Borobudur, baru masuk kampung budaya, kemudian ditutup dengan Gajah Mada, kemudian nanti akan ada patung proklamasi, lalu museum etnis, museum wayang, dan museum kain. Jadi secara keseluruhan kita mau mengatakan bahwa yuk Indonesia itu punya sesuatu yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Dan itu ada di Taman Nusa ya? Dan itu ada di Taman Nusa. Nah di Taman Nusa itu sendiri lokasinya tepatnya di mana Kang James? Kami pilih di Bali waktu itu. Balinya di mana misalnya kalau misalnya? Di Gianyar, jadi tepatnya di Banjar Belah Pane, Desa Sidan, Gianyar, Bali. Gianyar tempatnya. Jadi kalau misalnya pemirsa mau datang ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Taman Nusa. Nah sekarang ada satu lagi yang menarik, yaitu adalah Saung Ujo. Nah, Kang Taufik sudah beberapa kali ketemu. Gimana kabarnya Kang Taufik? Alhamdulillah saya bagus. Bagus ya. Sekarang ada perkembangan apa nih dari Saung Ujo terakhir nih? Saya alhamdulillah dari waktu ke waktu, seperti pada hari ini, waktu yang bersamaan teman-teman kita ada yang sedang ke Praha, kemudian ada yang juga ke Amerika. Jadi sibuk sekali, alhamdulillah. Praha, Amerika. Bahkan pernah waktu itu saya lihat tuh videonya tuh yang di DC ya, yang Washington buat, DC ya. Buat apa rekor dunia ya? Pecah rekor angkanya. Wow, luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ada yang menarik dari Saung Ujo. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Di Bandung ini hanya satu-satunya objek wisata seni budaya. Kita bisa melukis wajah dengan gaya Papua. Itu diajak mulai cara mengolah tanah, membuat pupuk organik. Dipersembahkan oleh